Oke, mari kita langsung bedah materi kali ini. Kita bakal benar-benar matahin mitos kalau AI itu semacam sihir, dan kita akan belajar gimana cara pakainya buat ningkatin efisiensi nyata di kerjaan dan hidup Anda. Kalau selama ini Anda merasa pusing sama semua jargon teknis yang beredar, tenang aja, Anda ada di tempat yang tepat. Nah, ini peta jalan kita buat hari ini. Pertama, kita bakal ngupas tuntas soal mesin AI. Terus kita lihat 5 kategori AI. Lanjut ke cara bikin prompt yang sempurna. Keempat, otomatisasi buat efisiensi bisnis. Dan yang terakhir, kita bakal bahas soal mindset karyawan junior. Oke, masuk ke bagian pertama, mengupas mesin AI dan mematahkan mitos super genius. Gini ya, kita harus lurusin dulu nih. AI itu sama sekali bukan super genius yang punya kesadaran, yang lagi duduk di ruang server buat merencanakan ngambil alih dunia, atau diam-diam menganalisis hidup Anda. Nggak ada emosi, nggak ada opini di sana. Di balik alat-alat keren kayak ChatGPT atau Gemini, sebenarnya cuma ada yang namanya jaringan syaraf tiruan atau neural network. Bayangin aja, ini tuh kayak mesin yang awalnya bener-bener kosong melompong. Terus, dia pakai lapisan-lapisan filter matematika buat deteksi pola yang super rumit dari lautan data yang luas banget. Udah, cuma itu. Ini murni soal tebak-tebakan atau prediksi berdasarkan probabilitas angka, bukan pemahaman kayak kita manusia. Ini ilustrasi yang pas banget buat ngejelasin gimana jaringan ini belajar. Coba deh pikirin gimana caranya kita ngajarin anak kecil buat ngenalin kucing. Kita kan nggak mungkin ngasih mereka kamus tebel buat baca definisi kucing, ya kan? Kita nunjukin ribuan gambar. Ada kucing yang lagi tidur, lari, atau yang bentuknya aneh. Lama-lama, anak itu mulai ngelihat polanya. Oh, telinganya runcing, kakinya 4, ada kumisnya. Nah, jaringan saraf tiruan juga ngelakuin hal yang sama. Dia nyesuaiin hitungan matematikanya lewat miliaran kali tebakan, sampai akhirnya dia bisa ngenalin pola dasarnya secara akurat. Persis kayak anak kecil tadi, yang tiba-tiba bisa ngenalin kucing yang bahkan belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi poin paling pentingnya di sini adalah setiap alat yang bakal kita bahas hari ini beroperasi pakai prinsip matematika yang sama persis. Nggak ada bedanya. Bedanya itu cuma di jenis data apa yang dipakai buat ngelatih mereka. Model bahasa, ya dilatih pakai teks, makanya dia bisa nebak teks. Kalau model gambar, dilatihnya pakai pixel, jadi keluarnya gambar. Nah, begitu Anda nangkap konsep dasar ini, semuanya bakal kerasa masuk akal. Lanjut ke bagian 2, 5 kategori AI alias perangkat modern Anda. Mari kita lihat gimana prinsip matematika tadi ngebentuk 5 kategori alat AI yang udah bisa langsung Anda pakai sekarang juga. Penting banget nih buat paham kategorinya, supaya Anda nggak salah pilih alat waktu mau ngerjain sesuatu. Nah, ini dia peta lengkapnya. Kalau Anda baru mulai, ini panduan yang wajib banget diingat. Kategori pertama itu bahasa, kayak Gemini 3, yang jago banget buat nganalisis dokumen panjang atau nulis laporan. Terus ada kategori gambar, contohnya Nano Banana Pro. Alat ini bisa bikin karakter yang konsisten dalam resolusi 4K buat kebutuhan desain Anda. Masuk ke video, kita punya Klang 3.0 yang bisa ngatur pergerakan kamera secara super presisi. Buat audio, ada Suno yang memungkinkan Anda bikin musik original bener-bener dari nol. Dan yang terakhir, produktivitas. Ada OpenClaw yang bertindak layaknya asisten digital di komputer Anda. Intinya, selalu ada alat yang pas buat kebutuhan spesifik Anda. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 3. Menguasai prompt sempurna. Tahu alatnya itu satu hal, tapi tahu gimana cara ngobrol sama mereka? Nah, disitulah letak kekuatan aslinya. Ini ngebawa kita ke seni dan sains dalam ngasih instruksi. Anda tahu nggak cara paling cepat buat dapat hasil yang jelek dan nggak kepake? Ya, dengan ngasih instruksi yang nggak jelas. Coba deh perhatiin bedanya di sini. Daripada cuma nyuruh nulis secara umum, mending Anda pakai 3 aturan emas ini. Pertama, harus super deskriptif soal apa yang Anda mau. Kedua, mainkan role play. Coba suruh AI-nya bertindak sebagai pakar e-commerce. Itu bakal ngubah kualitas jawabannya secara drastis. Dan ketiga, kasih batasan yang ketat. Kayak berapa jumlah katanya atau gimana nada bahasanya. Tapi ingat ya, tiap kategori itu butuh gaya komunikasi yang beda. Kalau buat generator gambar, Anda tuh bukan yang ngasih tugas kerjaan, tapi Anda lagi ngegambarin sebuah pemandangan visual. Alat ini pakai yang namanya proses difusi. Maksudnya, dia mulai dari bintik-bintik acak atau noise, terus perlahan-lahan dipahat sedikit demi sedikit sampai jadi gambar yang tajam. Bener-bener kayak seorang pematung yang lagi mahat balok batu kasar. Nah, biar Anda selalu dapat gambar yang bagus dan siap pakai, coba deh pakai formula 6 bagian yang anti gagal ini. Anda harus sebutin dengan jelas siapa subjeknya, apa aksinya, di mana lingkungannya, gimana gaya seninya, pencahayaannya, dan jangan lupa detail spesifiknya. Dengan ngelengkapin 6 elemen ini, Anda nutup semua celah buat si AI menebak-nebak apa yang ada di pikiran Anda. Hasilnya pasti bakal selalu sesuai sama visi Anda.
Terus kalau kita naik level ke pembuatan video, prinsipnya tuh mirip banget. Anda tinggal ambil prompt gambar sempurna tadi yang udah ada lingkungan dan subjeknya, terus tambahin satu elemen krusial, instruksi yang jelas soal gerakan kamera dan gerakan si subjeknya. Semakin fokus dan jelas arah pergerakannya, semakin kecil kemungkinan si AI bakal ngelakuin kesalahan rendering. Yuk, kita lanjut ke bagian 4, otomatisasi efisiensi bisnis. Di sini kita bakal lihat gimana semua teori tadi benar-benar bisa diterjemahin ke dunia nyata buat ngehemat waktu, nekan biaya, dan pastinya ngasilin uang. 30 menit, ya, Anda nggak salah dengar. Cuma butuh waktu sekitar 30 menit buat melatih agen penjualan AI spesialis kayak Chatty buat toko Shopify Anda. Anda tinggal masukin dokumen FAQ, kebijakan pengembalian barang, dan katalog produk. Sayangnya, banyak orang ngelewatin tahap pelatihan 30 menit ini. Padahal inilah rahasianya buat ngubah bot biasa jadi tenaga penjual bintang 5. Dan coba bayangin deh, cuma dengan $19 sebulan, bot yang udah Anda latih itu bisa ngerekomendasiin produk pengganti kalau ada barang yang habis. Dia bahkan bisa deal nutup penjualan jam 2 pagi, waktu seluruh tim ada lagi tidur pules. Nggak ada tuh yang namanya minta uang lembur atau jatah cuti. Ini udah bukan sekedar layanan pelanggan biasa, ini mesin konversi penjualan yang otomatis nutup biaya langganannya sendiri dalam sekejap. Lebih jauh lagi nih, ngomongin soal AI produktivitas. Ada platform kayak Zapier atau OpenClaw yang bisa ngehubungin berbagai aplikasi yang biasa Anda pakai tiap hari, buat nyingkirin tugas entry data yang ngebosanin itu. Bener-bener kayak punya mesin waktu pribadi. Anda kayak ngebeli balik jam-jam berharga setiap minggunya buat fokus ke kerjaan yang lebih kreatif dan strategis, kerjaan yang memang butuh sentuhan manusia. Oke, kita sampai di bagian 5, pola pikir karyawan junior. Sebagai penutup, kita harus bahas sisi manusiawinya nih. Gimana sih cara Anda sebagai profesional mengevaluasi dan berinteraksi sama alat-alat ini tiap harinya? Kebanyakan orang gagal dapat hasil yang maksimal karena mereka terjebak di 3 kesalahan ini. Pertama, mereka memperlakukan AI kayak mesin pencari Google, cuma ngetik beberapa kata kunci. Kedua, mereka berharap AI ini bisa langsung tahu latar belakang bisnis mereka tanpa dikasih konteks sama sekali. Dan yang paling parah, mereka gampang nyerah waktu draft pertamanya jelek. Padahal kan kerja bareng AI itu proses diskusi. Nah, para pemimpin terbaik yang pernah saya lihat tuh punya satu mental model yang sama. Mereka ngevaluasi dan memperlakukan alat-alat ini bener-bener kayak karyawan junior yang pinter banget tapi baru masuk kerja di hari pertama. Karyawan ini emang cerdas dan kerjanya secepat kilat, tapi kan dia nggak tahu apa-apa soal standar perusahaan Anda. Makanya, dia butuh instruksi awal yang detail, butuh feedback yang jelas, dan Anda harus kebimbing mereka secara terus-menerus lewat percakapan. Jadi, coba deh Anda lihat lagi alur kerja Anda sekarang. Sadari fakta matematika di balik mesin canggih ini dan tanyain ke diri sendiri. Dari kelima kategori tadi, alat mana nih yang bakal Anda latih sebagai karyawan junior baru buat ngebantu Anda merebut kembali waktu Anda hari ini? Mulai aja dari satu alat dulu, latih dengan benar, dan rasain sendiri gimana efisiensi Anda bakal meroket tajam.